Salam, selamat pagi, bertemu kembali bersama saya di Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan sampai hari ini, beri berkat berkelimpahan. Saya terberkati di Gemar pagi ini di dalam Matius 1 ayatnya yang pertama sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke batu." Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, itulah firman Tuhan pada pagi ini ya. Injil Matius ini menceritakan bahwa sebelum Yesus memulai seluruh pelayanannya yang berawal dari Galilea, dia harus mengalami pencobaan di padang gurun. Pengalaman ini mengajarkan beberapa hal kepada kita, ya. Janganlah pernah menggantungkan hidup pemberian Tuhan pada hal yang bersifat sementara. Jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktu kita. Kadang kita itu minta tolong kepada Tuhan semaunya sendiri, padahal Tuhan sudah merencanakan bagi kita hal-hal yang terbaik. Jangan khawatir ya, jangan meremehkan Tuhan. Jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Kita harus lebih mementingkan Tuhan. Jangan kita menyepelekan Tuhan. Terkadang kita namanya manusia, kadang Tuhan tidak menolong kita. Kadang kita datang ke orang lain, ke orang pintar ya. Itu suatu kita menggeser kepercayaan Tuhan. Jangan sampai terjadi pada kehidupan anak-anak Tuhan. Percaya ya, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita andalkan Tuhan. Memang akhir ini memang sangat sulit sekali ya. Semua orang bilang semakin lama, semakin bertahun-tahun, semakin kita banyak pencobaan ya. Di dalam peristiwa pencobaan Yesus, kita dapat melihat beberapa hal yang dapat menjadi bahan renungan kita hari ini. Di dalam ayatnya yang pertama dan kedua, Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus dicobai sama seperti Adam dicobai. Tetapi Adam lebih enak. Berapa di dalam lingkungan yang indah dan kudus, sedangkan Tuhan Yesus ada di lingkungan yang rusak dan cemar. Rusak secara fisik, cemar karena Tuhan Yesus melayani umat Tuhan yang telah jatuh di dalam dosa dan kecemarannya. Tuhan itu menolong kita, selalu menolong kehidupan kita, biarpun kita sering jatuh dalam dosa ya.
Sering kita memang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang, cinta kepada kita. Ya, kita belajar pada gemar, kita berpuasa, ya, seperti berpuasa dalam jangka waktu cukup lama tentu dapat membuat kondisi fisik manusia menurun. Tidak terkecuali kita kalau puasa, kadang memang fisik kita gangguan ada aja. Tuhan Yesus dalam kondisi yang demikian, ia diperhadapkan pada serangan iblis. Waktu dicobai Yesus dengan meminta Yesus untuk mengubah menjadi batu, menjadi roti. Iblis tahu itulah dibutuhkan oleh Yesus. Setelah Tuhan Yesus 40 hari 40 malam, ya, memang sangat lama sekali, 1 bulan lebih, ya, itu memenuhi kebutuhan fisiknya. Melalui pencobaan ini, iblis ingin mengalihkan Yesus dari hal rohani kepada hal yang jasmani. Iblis juga ingin agar Yesus berusaha memenuhi kebutuhannya dengan bergantung padanya. Kita belajar untuk berpuasa 1 hari, ya, 2 hari, kita pasti bisa belajar. Semuanya itu dari kita sendiri, kita belajar. Persoalan di setiap kita, keluarga kita, anak kita, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Percaya, Tuhan pasti menolong setiap kita. Kalau kita lebih mendekat kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Gemar Pagi ini. Biarlah Gemar pada pagi ini dapat menjadi berkat pada hari ini sampai nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Gemar Pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Renungan pagi ini ya Tuhan mengajarkan kami selalu harus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Oh, Engkau suatu Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi ya Yesus. Jadikanlah kami karakter seperti Engkau. Jadikanlah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Sertai kami, pimpin kami, dan juga rekan-rekan kami, saudara kami ya Tuhan. Dimanapun berada, Engkau lengkapi dengan kuasa darah-Mu. Kami terlalu percaya, Engkau adalah pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.